Halo Pioner. Sepertinya beberapa hari ke depan ini kita akan lebih banyak ngebahas terus perkembangan tentang dunia digital saat ini ya, yang tentunya itu juga tetap ada hubungannya dengan Pi Network gitu. Dan bahkan di sini di video kali ini juga yang memposting salah satu pioners ya, atau nge-tweet ya, dari tweetan salah satu pioners ya. Tapi sama, kita sebagai pioners juga jangan sampai ketinggalan gitu. Mengadun perhatikan berita-berita yang sudah mengadun save. Ada beberapa itu arahnya jauh ya, jauh dalam artian tentang kemajuan teknologi yang kepala mengadun sendiri nih agak anget ya kalau setiap membahas hal-hal baru di dunia digital, tentunya yang mungkin bagi pioners juga sama-sama kita persiapkan diri ya. Dalam artian hal ini bukan berarti kita mau gimana ya tapi pembahasan-pembahasan yang beberapa hari ke depan akan kita simak bersama itu benar-benar membutuhkan pemahaman yang tidak mudah bagi mengadun pribadi ya, karena bukan orang IT, bukan apa sih namanya ya, bergelut di dunia digital juga gitu kan. Tapi ya ayo sama-sama kita belajar ya, itu yang sering mengadun sampaikan. Dan tentunya tetap masih ada hubungannya dengan Pi Network ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel mengadun ya. Kita langsung OTW saja. Ini ada sesuatu yang diposting oleh Sunday Peter Pai. Kita bisa lihat sama-sama. Terkoneksi apa itu? Tokenisasi maksudnya hanya penting jika rata-rata orang dapat mengambil aset mereka yang baru diberi token ke dalam hak asuh sendiri. Oke. Ini benar-benar akan menjadi sebuah revolusi finansial yang menolak seluruh industri solusi perangkat lunak dan perangkat keras agar masyarakat bisa memiliki saham mereka sendiri seolah-olah mereka mendapat uang tunai. Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita coba terjemahkan dulu ya. Mungkin ini screenshot ya, screenshot. Kita coba terjemahkan yang di dalamnya untuk memastikan ya apa yang ada di dalamnya itu. CEO BlackRock Larry Fink, langkah berikutnya adalah tokenisasi aset keuangan, dan itu berarti setiap saham, setiap obligasi. Oke, di bawahnya kita bisa lihat investasi, maksudnya jangka panjang adalah cara yang harus dilakukan. Oke, di sini banyak beberapa teks yang mengadun tangkap ya. Yang pertama ada istilah investasi jangka panjang. Itu clue yang sangat penting dalam video pembahasan kali ini. Dan di sini kita coba balik lagi ya. Mengadun juga nangkap ada di sini yaitu aset mereka yang baru diberi token ke dalam hak asuh sendiri ya gitu. Jadi orang dapat mengambil aset mereka yang baru diberi token ke dalam hak asuh sendiri. Oke, gini pembahasannya. Jadi rata-rata orang itu seharusnya dapat, tanda kutip nih ya, dapat mengambil aset mereka sendiri. Itu kan kekayaan lah, contoh ya, contoh ini dalam hal ini tentunya keuangan ya gitu. Jadi benar-benar perorangan atau personal, setiap orang itu harus benar-benar memegang gitu ya, memegang aset mereka sendiri dan tidak dikendalikan yang kita tahu selama ini oleh elit global ya. Satu itu. Dan yang kedua, di situ ada diksi diberi token ke dalam hak asuh sendiri. Kita garis bawahi yang diksi diberi. Ini mengingatkan mengadun ya, bahwasanya beberapa waktu lalu, berapa bulan ya, kisaran mungkin 4 bulan apa 6 bulanan yang lalu, mengadun sudah sempat membahas juga, masuk di sesi SIP sekilas info Pi Network
channel Mengadunnya itu ada pembahasan tentang pemerintah Tiongkok atau Cina ya, itu membagikan renminbi digital atau yuan Cina ya mata uang Cina lah gitu, dalam bentuk digital di berapa kampung waktu itu. Videonya udah lama banget timbun, silahkan kalau mau dilihat-lihat di channel Mengadun ya, dicek aja, itu masuk di saya sisip juga sih. Jadi beberapa himpunan informasi Mengadun satu kan jadi satu, itu saya sisip ya, barangkali ada yang belum tahu, udah lama kita nggak masuk di saya sisip ya gitu. Nah di sini Mengadun coba tadi juga masuk ke Google lagi untuk memastikan gitu kan, bahwasannya betul-betul terjadi itu, karena kan kita kalau untuk nyari di video yang sudah ketimbun kan susah gitu kan. Nah, akhirnya Mengadun coba googling, di sini kita bisa baca ya dari CNBC Indonesia, bukan Bitcoin atau CS lah ya seperti itu, Cina kembali sebar uang digital yuan. Nah ini bahkan dari tanggal 2 Juni 2021, berarti kisaran 2 tahunan lalu, 3 tahunan lalu ya. Nah Mengadun update itu kisarannya kalau paling maksimal 1 tahun lalu lah ya gitu. Nah di sini pun ada bahasa kembali, Cina kembali bagi-bagi uang digitalnya atau yuan digital dalam sebuah loterai untuk warganya. Total jumlah uangnya mencapai 40 juta yuan. Mengadun di sini nggak bisa membawa semua artikel ke sini karena itu ada klaim hak cipta. Ini cuma buat pelengkap saja gitu kan dalam sebuah video. Kalau mau baca-baca silahkan googling ya pioners. Ini Mengadun bawa ke sini untuk melengkapi video yang akan kita bahas ini gitu loh, informasi yang akan kita bahas ini. Nah maksudnya gimana Mang? Maksudnya hal yang seperti ini kita nyambungnya ke yang beberapa hari kemarin itu ya, kita bahas kan akan dibentuknya banyak token atau koin ya, koin digital gitu kan. Nah kemungkinan besar gitu kan ini terus berlanjut sehingga salah satu solusinya yang katanya dalam wawancara inilah ya, mungkin maksudnya yaitu dengan kita memberikan masyarakat ya, contoh nih nggak usah jauh-jauh lah ya ke luar negeri. Indonesia kan katanya mau buat rupiah digital, cuman mungkin sekarang masih fokus di pemilu dulu kali ya gitu. Jadi nah itu salah satu solusi untuk kita bisa update atau mengikuti perkembangan digital sekarang. Karena kalau misalkan negara lain sudah menggunakan koin digital sementara Indonesia masih menggunakan uang tradisional atau uang fiat, itu ketinggalan. Rupiah digital harus segera jadi ya. Nah ini di sini kita perhatikan gitu, itu ada istilah bagi ya atau diberi di sini ya. Kita coba masuk ke bahasa Indonesianya tadi nih. Di sini gitu kan, tokenisasi hanya penting jika rata-rata orang, itu sampai diulang aja, rata-rata, jadi per orang ya, rata-rata harus rata orang dapat mengambil aset mereka yang baru gitu, diberi token ke dalam hak asuh sendiri. Nah ini penyebarannya yang dimaksud diberi hak asuh kepada perorangan tuh penyebarannya gitu. Cina itu bukan sekali dua kali menyebarkan yuan digital karena supaya di sini ya kita nggak usah heran kalau orang Cina tuh biar yang tua-tua tapi ngerti digital, karena pendidikan di sana tuh ketat banget soal era digital, mungkin seperti itu ya gitu. Nah kita juga sebenarnya ya maaf ya ibu-ibu di kita, mak-mak lah kayak gitu, emang nggak bisa langsung paham. Mudah-mudahan nanti regenerasi warga masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit ya, anak-anak muda nih harus segera belajar soal hal ini gitu kan, supaya benar-benar bisa mensosialisasikannya kepada yang bawah-bawah juga, yang tua-tua juga tetap ya gitu. Oke, ini maksudnya kembali ke rupiah digital. Ini pun secara logika ya, ini kalau misalkan rupiah digital jadi, contoh ini ya, contoh itu kan maaf oke lah tidak bisa bagi-bagi. Ini Mengadun nggak tahu ya, ini cuman mungkin asumsi Mengadun aja, tapi mudah-mudahan bagi-bagi juga gitu loh ya. Jadi ketika rupiah digital jadi ya kan, nah terus misalkan kan
kita tahu uang-uang lama tuh ditarik ya, yang udah lecek, yang udah sobek ya diperbarui lah. Nah, itu otomatis pemerintah tuh kalau bisa ketika rupiah digital juga jadi, itu dibagikan dulu lah untuk promosi lah, misalkan untuk pembahasan pembelajaran masalah rupiah digital misalnya, untuk bisa supaya masyarakat mengoperasikannya, kan gitu. Karena kalau misalkan ini terjadi, masyarakat harus siap. Ini maksud Mang Adun. Ini sementara Mang Adun di sini sendiri ya, yang hanya baru kita akan menempuh pembelajarannya saja. Mang Adun harapkan supaya pioners ya siap-siap gitu loh untuk menerima pembahasan era digital. Itu baru pembahasannya saja, kita harus sudah siap-siap ya, jangan kaget, jangan terkejut, karena dunia itu terus meningkat, kita jangan sampai ketinggalan gitu. Kekuatan dunia semakin besar, maka kita pun harus melatih diri kita supaya menjadi lebih kuat juga, khususnya di sini dalam hal pemahaman ya gitu. Semoga nantinya kalau misalkan kita sudah waktunya, wayahnya harus mengoperasikan, diberikan pelajaran tentang pembahasan rupiah digital misalkan, itu kita sudah bisa menangkap gitu loh. Ini pentingnya ya pembelajaran yang sering disampaikan oleh Dorisin juga gitu. Mang Adun juga sama, cuman bisa sekedar apa ya namanya ya, menyambung lidah lah gitu loh, sambung lidah kepada semua kakak-kakak, adik-adik gitu kan, tante, om, semuanya lah gitu kan yang gabung di channel Mang Adun. Ayo sama-sama kita belajar ya dalam era digital ini, jangan sampai ketinggalan. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya menghadapi perkembangan zaman, tidak sampai tertinggal. Oke ya, di video kali ini semoga bisa dipahami ya bahwasanya ini sangat erat hubungannya dengan pay network ya. Karena apa? Kalau kita simpulkan dari berita yang di-share oleh salah satu pioner ini, Sunday Peter ya, itu seolah-olah ingin mengatakan gitu loh, dunia digital sedang atau mulai berjalan. Nah, pay network kita tahu sudah berjalan memang, walaupun cuma baru secara peer to peer ya. Ada beberapa yang sudah peer to aplikasi gitu. Nah, ini dengan banyaknya era digital, koin digital itu otomatis gitu kan, nanti akan kita bahas juga, yaitu ada istilah liquidity ya. Nah, nanti ya di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana bisa pay network itu berdampingan dengan token-token atau koin-koin digital yang lainnya ya. Ini jangankan ke uang fiat atau uang tradisional ya, pay network bahkan lebih besar, sangat besar kemungkinan dan lebih pantasnya itu dengan koin-koin digital dulu lah gitu. Karena kan memang untuk menggantikan uang fiat itu bukan butuh waktu yang sebentar kan gitu. Jadi yang akan kita bahas itu di video selanjutnya ya, kita akan bahas bagaimana bisa itu pay network bisa berdampingan dengan koin-koin digital, dan bagaimana nanti akan kita bahas ya di video selanjutnya. Oke, sekiranya ini ya kesimpulannya seperti itu, bahwasanya era digital, banyaknya penyebaran koin-koin digital itu kemungkinan besar arahnya ke sana ya. Intinya seperti itu, arahnya ke era digital yang memang betul-betul akan terjadi. Oke ya, kita sama-sama mempersiapkan diri, kita sama-sama melatih kemampuan pemahaman kita supaya kita juga menjadi lebih kuat ya untuk menerima segala sesuatu yang akan hadir. Oke, sekiranya bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham ya monggo ditanyakan gitu. Nanti kalau misalkan Mang Adun nggak paham ya Mang Adun tanya ke yang lain atau tunggu informasi yang ada seperti QFS. Nanti bakal ada lagi pembahasannya gitu loh. Itu Mang Adun katakan. Jadi informasinya belum nyampe ke Mang Adun gitu ya. Kalau Mang Adun nyampe, kalau ada ya tetap pasti bakal Mang Adun bahas gitu kan. Nah ini ya. Jadi jangan khawatir. Ibarat circle itu link ya, ngelink gitu. Dari perorangan kita tuh nggak jauh kok.
ada istilah dunia tidak selebar daun kelor, kan seperti itu ya gitu. Tapi kok kalau misalkan tidak selebar daun kelor, itu bukti bahwasanya saking sempitnya dunia gitu. Oh, ternyata terhubung, apalagi di era digital sekarang ini gitu kan, apapun cepat mudah viral, cepat diakses, cepat menyebar. Oke, jadi jangan khawatir ya, tetap mengadun, sarankan juga buat pioners yang lain ya. Kalau misalkan ingin nonton informasi atau menyimak informasi di channel-channel yang lain, sangat mengadun sarankan supaya untuk studi banding ya, gitu loh. Jadi mengadun juga sama, takutnya ada salah pembahasan kan seperti itu. Oh, Mang, di channel sana seperti ini, kok mengadun bahasnya seperti itu. Wah, itu ya, itu tolong ya, juga sama di channel yang lain juga kalau misalkan ada bahas misalkan agak menyeleweng nih, jangan dibiarkan, diingatkan, tapi dengan cara baik-baik gitu loh. Kita sama-sama aja lah ya gitu. Nah, ini video kali ini sampai di sini dulu aja ya. Yang penting kita tetap selalu untuk bijak dalam menyikapi segala informasi yang ada. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah stay selalu channel Mengadun. Ingat bahwasanya kedepannya ini beberapa hari informasi padat banget yang masuk di Mengadun ya. Mungkin nantinya akan ada sehari itu bakal 3 video bisa ya gitu ya, tidak masalah. Mengadun juga toh selain istilah kata kita mempercepat ya, mempercepat informasi gitu kan, mempercepat hasil dari YouTube kita gitu. Mengadun nggak merasa YouTube sendiri nih karena kan kita bakal ada lah dari Mengadun sedikit ya nanti kalau gajian kan seperti itu. Bagi yang mau, yang sudah support tapi cukup merasa senang dengan atas pencapaian Mengadun yang sudah verifikasi alamat berhasil, rekening udah terhubung ya. Mengadun juga penasaran gitu, benar nggak nih bisa gajian kan gitu ya. Belum gajian channel Mengadun, tapi alhamdulillah ya, semangat terus intinya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Mengadun sampaikan di video kali ini ya. Semoga kita diberi paham oleh Allah ya tentang apa-apa yang harus kita pahami. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, sehat pikiran, sehat jasmani rohani juga, kantongnya juga sehat ya. Itu penting. Kalau misalkan ada yang lagi kurang sehat atau kurang fit atau yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Gitu. Ya udah, mudah-mudahan diberkahi dalam setiap urusannya. Mengadun pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.